Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita mencoba membahas masalah Idul Fitri, masalah hari raya Idul Fitri. Kita akan sedikit membahas masalah tersebut walaupun belum tibanya saat hari raya Idul Fitri. Mencoba saya belajar dulu, saya pahami dulu, dan saya akan men-sharekan kepada teman-teman saya yang ada di YouTube ini tentang ilmu masalah hari raya Idul Fitri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'la yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi artinya sungguh bahagia orang yang suci yang menyebutkan Tuhannya serta mengerjakan solat, akan tetapi kamu sekalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Secara ringkas saja, yang bahwa hari raya Idul Fitri ini, makna Idul Fitri adalah kembali ke dalam hal suci. Jadi orang-orang yang sudah kembali dalam suci ini dengan sebab diutamakannya berpuasa di bulan suci Ramadan adalah menghapus segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi makna Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, adalah membersihkan jiwa kita daripada dosa-dosa yang selama kita kerjakan di dalam kehidupan dunia ini. Terutama dalam bulan puasa ini mungkin ada kekurangan pahala-pahala puasa. Jadi kita dituntut untuk kembali kepada jalan agama, jalan yang penuh dengan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna suci ini adalah bagaimana kita melakukan kesucian itu. Melakukan kesucian itu adalah untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dikatakan dengan hari raya Idul Fitri, hari menuju kemenangan. Jadi orang-orang yang sudah berpuasa full penuh selama bulan suci Ramadan itu, maka dia akan dikatakan hari menuju kemenangan. Jadi di dalam masalah hari raya Idul Fitri ini pernah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal yang mengatakan bahwa beliau pernah mendengarkan malaikat Jibril berdoa dan Nabi yang berkata amin, mengabulkan doanya. Yang pertama adalah, ya Rasulullah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak durhaka kepada orang tua. Itu berkata doa malaikat Jibril. Jadi Rasulullah mengaminkannya. Jadi selama kita berpuasa tetapi kita melakukan durhaka kepada orang tua, maka ibadah kita itu tidak akan diterima di sisi Allah. Walaupun kita berpuasa tapi pahalanya itu akan berkurang dan tidak diterima oleh Allah selama kita masih durhaka kepada orang tua dan tidak minta maaf kepada orang tua apa kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Yang kedua adalah isteri yang durhaka kepada suaminya. Jadi banyak sekarang kita lihat isteri-isteri yang melawan suami, melawan perintah suami, tidak mengerjakan segala perintahnya dan membangkang terhadap perintah suami, maka isteri-isteri tersebut tidak akan diampuni dosanya selama bulan suci Ramadan ini selama belum dia meminta maaf kepada si suami tersebut. Yang ketiga, orang muslim yang memutuskan tali silaturahmi, memutuskan silaturahmi antara pihak si A dan pihak si B saling bertentangan, saling
membuang muka waktu berjumpa, tidak menyapa lagi, tidak berbicara dan sebagainya. Mungkin ada suatu kesalahan ataupun perkataan yang menyakiti hati orang tersebut, maka dia itu tidak diampuni oleh Allah selama dia itu masih dendam, masih tidak memaafkan saudara-saudaranya sesama muslim, baiklah itu saudara dekat ataupun saudara jauh. Maka itu juga tidak diampuni oleh Allah selama bulan suci Ramadan ini dan belum mendapatkan hari kemenangan. Itu dia. Jadi orang-orang tersebut tidak mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hari raya orang muslim ini ada 5 kategori. Baru dikatakan kita mendapatkan hari raya, ya. Hari raya itu kita mendapatkan 5. Yang pertama, baru kita dikatakan hari raya apabila setiap kita berjalan di depan orang yang beriman, ya, kita tidak dicatat dosanya oleh Allah. Maksudnya itu kita berjalan tidak digunjingkan orang, tidak sering menyakiti hati orang lain dan sebagainya, maka itu diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk kepada kita merayakan hari kemenangan. Yang kedua adalah hari kita lahir ke dunia ini dan meninggal dalam mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu dikatakan dengan hari raya kemenangan bagi kita orang-orang muslim. Yang poin kedua. Yang ketiga, kita waktu di hari akhirat nanti melewati jabatan Siratul Mustaqim dengan kilat yang menyambar, seperti laksana kilat yang terus cepat langsung kita menembus ke surga. Berarti itu hari raya kemenangan bagi kita. Yang keempat, kita masuk surga. Itu merupakan hari kemenangan, hari raya bagi kita. Barang siapa yang memasuki surga, tapi ingat, orang yang meninggal dalam Islam, maka dia akan dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga. Yang kelima, hari raya untuk kemenangan bagi orang muslim ini baru dikatakan hari raya apabila dia melihat zat Allah nanti pada hari kiamat. Jadi bagaimana kita berjumpa dengan Allah, kasih sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, langsung melihat zatnya, begitu lezatnya pandangan kita kepada Allah. Karena dikatakan oleh Rasulullah, itu selezat-lezat pandangan apabila kita melihat Tuhan kita nanti di hari kiamat nanti. Mungkin itu saja khutbah singkat inti-intinya yang saya jelaskan pada hari raya Fitri nanti. Marilah kita saling memaafkan lahir dan batin supaya kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, silakan di komen mana yang kurang, karena maklum saya lagi proses juga belajar, dan mohon di-sharekan kepada kawan yang lain. Semoga ilmu yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.